Biasanya kalau saya tuh nanya, kalau misalnya, oke, Riz, kamu digaji sekian gitu kan, oke. Apa fasilitasnya apa nih dari perusahaan gitu ya. Yang sering saya tanya adalah kesehatan, Mbak. Jangan sampai ya pendapatan kita kalau udah kerja dari pagi sampai malam ternyata uangnya untuk biaya kita sakit kan nggak juga kan gitu ya. Nggak mau ya, Mbak. Tadi aku menarik juga tuh yang Mbak Rista bilang, jangan sampai kita rugi nih, nanti dapat gajinya segini terlihat gede, tapi kok dipotong biaya makan, transport kok jadi nggak mencukupi gitu. Nah itu menghitung besaran gaji juga harus menghitung pengeluaran per bulan kita juga nggak, Mbak? Betul, betul. Harus dihitung juga. Dulu kayak pas saya pertama kali kerja gitu kan ya, saya menghitung nih dari rumah saya Jatiwaringin, waktu saya di Pacitan. Kalau saya naik bawa kendaraan sendiri itu sebulan habis berapa sama dan bensinnya pada waktu itu gitu. Kemudian saya ditawarkan gaji ini, tapi karena sebelumnya saya punya pengalaman gitu ya, sebelum saya move ke Jakarta itu udah jadi marketing, kemudian saya udah radio gitu ya, itu udah ada pengalaman, maka saya bisa untuk power untuk nego gaji Mbak. Beda dengan anak fresh graduate gitu. Oke, jadi tadi membuat rincian pengeluaran juga penting buat menentukan nanti ya, Mbak ya? Ya, penting banget. Dalam rinciannya itu apa aja sih, Mbak, yang apakah benar-benar rincian yang cuma untuk bekerja aja atau sampai yang kebutuhan pokok kita masukkan juga gitu-gitu? Nggak sampai kebutuhan pokok juga. Jadi biasanya itu yang aku hitungin atau transportasinya gitu ya, akomodasi. Kira-kira karena gini, kalau kita juga nggak punya pengalaman terus berharap kayak kemarin ya sempat viral, baru lulus minta gaji 5 juta atau berapa gitu ya. Yeah. Kita mesti cek juga kemampuan kita gitu. Kalau misalnya kita di pendapatan lebih besar tapi ternyata nggak kemampuan kita juga kan artinya membuat nama kita jadi buruk di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Jadi nggak memulai pendapatan yang paling tidak itu nggak minus setiap bulannya gitu Mbak. Ada kelebihan lah karena kita sudah menghitung akomodasi, transportasi gitu. Kemudian berapa sih biaya makan. Jadi kalau misalnya UMR-nya 4,5 dimasuk di pendapatannya misalnya sama lembur, maka tadi saya bilang di gajinya UMR tapi ada nggak poin lainnya, liburnya gitu, atau misalnya kalau kita bekerja marketing itu kan ada misalnya pulsanya, ada buat biaya bensinnya. Nah kalau misalnya itu semua tercover ya kamu lihat masih bisa saving ya enggak. Oke, nah biasanya tuh Mbak dari pengeluaran kita misalnya tadi 3 juta atau 4,5 juta gitu, terus kita mau apply gajinya, offering gaji ke perusahaannya itu biasanya idealnya di markup berapa persen sih Mbak? Supaya kalau bisa turun nggak jauh-jauh banget gitu. Itu juga kan ini triknya nih, makanya nih harus belajar nih sama teman-teman HRD gini sebenarnya. Kalau saya dulu nih, misalnya UMR-nya adalah 4,5, kebutuhan saya hitung. Oke. Kemudian udah tahu juga kisaran dengan level segitu, apa level itu, kemudian pekerjaan itu gitu ya dengan tanggung jawab itu, contoh misalnya di sekitaran 7 sampai 8 misalnya. Dulu gitu ya. Dulu misalnya di 10 juta gitu. Nanti gampang tinggal nego gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia mentok di 7 ya maka kita tanya lagi gitu kan. Berarti kan itu udah sesuai. Cuman kita tanya kelebihan saya dapat apa gitu, benefitnya apa, dari kesehatannya kah gitu ya, uang lemburnya. Nggak melulu teman-teman itu hanya fokus dengan pendapatan per bulan, tapi bisa lihat poin-poin yang lainnya gitu Mbak. Oke, benefit-benefit apa aja sih Mbak yang perlu kita perhitungkan tuh supaya kita finansialnya juga tetap aman gitu? Yes, biasanya kalau saya tuh nanya, kalau misalnya oke, Riz, kamu digaji sekian gitu kan, oke. Apa fasilitasnya apa nih dari perusahaan gitu ya. Yang sering saya tanya adalah kesehatan Mbak. Jangan sampai ya pendapatan kita kalau udah kerja dari pagi sampai malam ternyata uangnya untuk biaya kita sakit kan nggak juga kan gitu ya. Nggak mau ya Mbak. Jadi yang saya tanya fasilitas kesehatannya seperti apa gitu, karena ini kita melamar sebuah pekerjaan, tingkat resiko pekerjaannya gitu ya, apa yang kita tiap bulannya gitu. Ini adalah kesehatannya seperti covernya seperti apa, perawat jalan gitu. Itu sih kesehatan. Kemudian kalau misalnya ternyata saya harus lemburnya atau tidak kan? Gitu. Nah kalau misalnya marketing gitu ya, kita mesti keliling-keliling nih gitu, gitu kan, menawarkan produk ya, ada
biaya transportasinya, biasanya juga biasanya itu sih Mbak, ini yang tergantung jenis pekerjaannya ya Mbak. Iya. Jadi kesehatan, transportasinya tadi juga itu yang penting ya Mbak ya, diperhitungkan gitu supaya nggak rugi gitu di ujungnya. Oke. Nah, tips negosiasinya lagi nih Mbak. Kadang-kadang kan tadi kita udah setting 10 misalnya, terus biasanya diturunin gitu kan gajinya dari tawaran kita awal gitu. Gimana sih cara kita tuh supaya enggak kok saya layak kok dapat 10 gitu. Mungkin ada tips nih dari Mbak Rista. Oke. Nah, kalau misalnya gini, bahwa kita udah survei, kita udah riset dan ternyata saya memang mampu melakukan pekerjaan itu gitu ya. Kemudian saya tetap bersikukuh misalnya di angka 9 juta. Kalau misalnya perusahaan bilang enggak, karena kita perusahaannya cuma mampu misalnya 9 juta. Balikin lagi kita sih sebenarnya gitu ya. Kalau kamu memang mengukur dari pendapatan yang fix setiap bulannya kamu terima, maka ya kalau misalnya sesuai ya berarti kamu bisa cari yang lain gitu kan yang sesuai dengan yang kamu mau. Tapi kalau saya kemarin logikanya adalah gitu ya, baru gitu ya, saya juga banyak pengalaman gitu kan, nggak apa-apa dia bayar dengan misalnya kayaknya kita mampu di 9 juta kan udah turun nih, yang penting kan nggak di bawah UMR itu satu, kemudian yang kedua nggak merugikan kita terlalu besar juga gitu ya, tapi kita juga lihat benefitnya itu sih Mbak gitu. Nah beda halnya kalau misalnya kita sudah punya pengalaman move ke perusahaan yang lain, dia pasti itu pendapatan harus bertumbuh gitu kan ya, karena kita pindah kan biasanya untuk pendapatan lebih bertumbuh ya, bukan berkurang kan Mbak gitu. Iya. Kita lihat juga dari segi pertumbuhannya berapa persennya dengan tingkat pekerjaan dan resiko yang harus kita tanggung tadi gitu. Kemudian dari benefit kesehatan tetap harus kita utamakan juga sih Mbak gitu, karena contoh nih dengan ada COVID kayak gini, kalau nggak ada kesehatannya kan repot juga kita ya Mbak. Betul. Gitu. Oke.